Di tengah berbagai ketidakpastian soal masa depannya, Mehdi Taremi menunjukkan satu hal yang pasti, ia masih ingin berkarir di Eropa. Meski musim perdananya di Inter tak berjalan sesuai harapan, penyerang asal Iran itu belum menyerah. Seperti dilaporkan oleh Emarat Aliyom, Taremi menolak tawaran dari Al-Was, klub asal Uni Emirat Arab yang saat ini dilatih oleh pelatih asal Portugal, Luis Castro. Penolakan ini menjadi sinyal kuat bahwa sang striker masih ingin bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Meski begitu, masa depan Taremi di Inter masih belum jelas. Klub-klub seperti Fenerbahce di Turki dan Fulham di Inggris dikabarkan tengah memantau situasi dan menunggu keputusan resmi dari pihak Nerazzurri mengenai status mantan pemain Porto tersebut. Rumor yang sempat mengaitkan Granit Xhaka dengan Inter kini resmi meredup. Menurut laporan Florian Plettenberg dari Sky Sports Deutschland, gelandang asal Swiss tersebut telah mencapai kesepakatan prinsipil dengan Neom SC, klub pendatang baru yang ambisius di Saudi Pro League. Pemain kelahiran 1992 itu dikabarkan menerima tawaran fantastis senilai 10 juta euro bersih per musim, angka yang membuat semua klub pesaing, termasuk Inter, tersingkir dari persaingan. Tawaran luar biasa dari klub Arab itu dianggap sebagai proposal yang sulit ditolak. Meski demikian, saga transfer ini belum sepenuhnya selesai. Fenerbahce masih memantau perkembangan dari dekat dan siap bergerak jika kesepakatan dengan Neom SC batal. Klub Turki tersebut tetap waspada, menunggu peluang terakhir untuk ikut bersaing mendapatkan Xhaka. Sementara itu, Bayer Leverkusen, yang masih mengikat Xhaka hingga 2028 telah menerima tawaran sebesar 6 juta euro untuk melepas sang gelandang. Namun hingga kini belum ada kesepakatan final antara kedua klub, dan proses negosiasi pun masih terus berjalan. Ada angin segar bagi Inter dan Milan dalam kisah panjang soal masa depan Stadion San Siro. Menurut laporan La Repubblica, Kementerian Kebudayaan Italia telah mengonfirmasi bahwa tanggal resmi penyelesaian konstruksi San Siro adalah 10 November 1955, hari di mana dilakukan uji kelayakan untuk anelo kedua stadion tersebut. Penetapan tanggal ini mengacu pada rekomendasi Soprintendenza, dan dianggap sebagai momen resmi selesainya pembangunan San Siro. Keputusan ini sangat penting karena dari tanggal tersebut dimulai perhitungan 70 tahun masa evaluasi nilai historis budaya bangunan, yang menjadi dasar untuk menetapkan apakah San Siro bisa dilindungi sebagai situs warisan budaya. Karena itu, masa berlaku baru akan berakhir pada 2025, bukan sebelumnya, dan ini menjadi poin yang sangat menguntungkan bagi rencana kedua klub Milan yang ingin membangun stadion baru. Kelompok penentang, khususnya Komite Simeazza, sempat mencoba menggugurkan tanggal tersebut dengan menunjukkan foto-foto dan artikel dari Juni 1955 yang menunjukkan bahwa stadion sudah digunakan. Namun, kementerian justru menganggap bukti tersebut memperkuat argumen mereka. Pada saat itu, anelo kedua dan uji struktur belum sepenuhnya rampung. Selanjutnya, keputusan penting akan diambil pada sidang di Pengadilan Administratif Regional pada hari Selasa mendatang, yang akan meninjau perkara ini lebih lanjut. Namun, dukungan dari kementerian telah menjadi sinyal positif besar bagi Inter dan Milan dalam upaya mereka membawa perubahan pada masa depan San Siro. Dengan tenggat waktu klausul kontrak yang tinggal 48 jam lagi, Moiskin dan agennya, Alessandro Lucci, telah mengevaluasi langkah terbaik untuk masa depan sang pemain. Seperti dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio, mereka memutuskan untuk menolak sejumlah tawaran menggiurkan dari Arab Saudi. Kim sama sekali tidak mempertimbangkan proposal dari Al-Qadsiah, meskipun tawaran tersebut telah berada di atas meja selama berminggu-minggu tanpa tanggapan. Kontak terbaru dari Al-Hilal pun tidak mengubah pendiriannya. Bersama agennya, Kim kini telah membuat keputusan final, ia tidak tertarik dengan sepak bola Arab. Kim memiliki ambisi untuk tetap bersaing di level tertinggi Eropa. Dalam 48 jam ke depan, masa depannya akan mulai mengerucut. Jika klausulnya resmi berakhir, maka tahap selanjutnya adalah negosiasi serius dengan Fiorentina terkait kemungkinan perpanjangan kontrak. Marco Materazzi berbicara kepada Sport Mediaset mengenai Giovanni Leoni, bek muda yang saat ini menjadi target utama Inter untuk memperkuat lini pertahanan. Dia pemain yang kuat. Kalau semua direktur olahraga terbaik menginginkannya, pasti ada alasannya, ujar Materazzi yang akrab disapa Matrix. Bukan tugas saya untuk menilainya, tapi yang jelas dia masih muda, sudah punya pengalaman, dan yang paling penting, dia punya kepribadian. Itu hal krusial untuk bisa bermain di stadion besar dan klub-klub besar.
Palmeiras kembali menunjukkan sikap tegas terkait masa depan Richard Rios. Gelandang asal Kolombia yang sempat dikaitkan secara samar dengan Inter itu kembali menjadi pusat perhatian setelah dua klub Premier League gagal mendapatkan jasanya. Menurut laporan jurnalis Sport Italia, Gianluca Longari, Palmeiras menolak tawaran dari Nottingham Forest senilai 26 juta euro, dan kemudian juga menolak proposal dari Wolverhampton yang menawarkan 25 juta euro. Klub asal Brasil tersebut jelas belum tergoda untuk melepas pemain andalannya itu. Kini, perhatian tertuju pada AS Roma, yang menjadikan Rios sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah mereka. Setelah beberapa klub Inggris gagal, akan menarik untuk melihat apakah Roma akan mengajukan tawaran yang bisa meyakinkan Palmeiras. Dalam wawancaranya di DAZN, Emanuele Giaccherini memberikan pujian tinggi terhadap kemampuan teknis Alessandro Bastoni. Mantan gelandang timnas Italia itu tidak ragu menyebut Inter tersebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia di posisinya. Saya penggemar berat Bastoni. Sulit bagi saya menemukan pemain yang sekuat dia, ujar Giaccherini. Dia punya segalanya. Selain piawai memberi assist, dia juga hebat dalam membawa bola, tangguh dalam duel 1 lawan 1, dan memiliki kemampuan duel udara yang sangat baik. Menurutku, dia termasuk 5 bek terbaik dunia di posisinya. Pernyataan ini menambah daftar panjang pujian terhadap Bastoni, yang kian mengokohkan reputasinya sebagai pilar penting di lini belakang Inter dan timnas Italia. Francesco Graziani, mantan penyerang timnas Italia, memberikan pandangannya soal persaingan perebutan Scudetto musim depan dalam wawancara bersama Radio Sportiva. Ia menekankan bahwa masih terlalu dini untuk menilai kekuatan masing-masing tim karena bursa transfer baru saja dimulai. Bursa transfer baru saja dibuka. Memang benar bahwa kerja berlangsung sepanjang tahun, tapi sekaranglah saatnya semuanya benar-benar mulai berjalan, ujar Graziani. Menilai-nilai atau kekuatan tim-tim saat ini masih belum memungkinkan. Graziani juga menyoroti kejutan dari Como, yang menjadi salah satu klub paling aktif di bursa transfer Serie A sejauh ini. Como sudah mengeluarkan 112 juta euro, dan sejauh ini mereka adalah klub paling agresif di bursa transfer musim ini, tambahnya. Pernyataan tersebut menyoroti betapa dinamis dan tak terduganya pergerakan tim-tim Serie A menjelang musim baru, dan bahwa peta kekuatan perebutan Scudetto masih bisa berubah seiring perkembangan pasar pemain. Di tengah ramainya kabar mengenai minat serius Inter terhadap Giovanni Laoni dari Parma, Wakil Presiden Inter Javier Zanetti turut mengonfirmasi bahwa klub memang sedang menggarap transfer ini. Dalam wawancara eksklusif bersama Sport Mediaset, Zanetti mengungkapkan bahwa Laoni adalah target yang sedang dipertimbangkan untuk memperkuat skuad Christian Chivu. Dia pemain muda yang sangat menarik, kita akan lihat apakah peluang itu ada, ujar Zanetti. Namun sekarang kami harus fokus membentuk sebuah tim yang bisa bersaing di semua kompetisi yang akan kami hadapi. Pernyataan ini semakin menguatkan spekulasi bahwa Inter benar-benar serius ingin mendatangkan Laoni, meski juga menegaskan bahwa pembentukan skuad yang kompetitif secara keseluruhan tetap menjadi prioritas utama. Petualangan Juan Cuadrado bersama Atalanta resmi berakhir. Mantan winger Inter dan Juventus itu mengumumkan perpisahannya dengan klub asal Bergamo melalui unggahan di media sosial, disertai sentuhan humor khas dirinya. Teman-teman, saya ingin mengucapkan salam perpisahan, tapi Mirco sudah mengeluarkan saya dari grup, tulis Cuadrado dengan nada bercanda. Terima kasih atas semuanya. Ini adalah tahun yang luar biasa dengan satu tujuan yang tercapai, yaitu Liga Champions. Terima kasih Atalanta, terima kasih untuk para tifosi Bergamo. Semoga sukses untuk semuanya dan banyak berkah. Cuadrado menutup babaknya di Atalanta dengan kesan positif, meninggalkan klub setelah membantu mereka meraih tiket ke Liga Champions musim depan.